Hai hai hai, halo Insan Astra Agro, Assalamualaikum. Senang sekali saya Feni Sofyan kembali menjumpai Insan Astra Agro di acara Agrovaria Live Talk. Nah, kita di bulan lalu atau harusnya sih 2 minggu laluan ya, 3 minggu lalu itu harusnya ada Agrovaria Live Talk, tapi harus kita skip. Kayaknya ya di lantai 4 sana, sekarang udah ada lantai 4 loh. Lantai 4-nya udah keren ya, nanti bakal cerita-cerita. Di lantai 4 sana lagi pada serius. Seriusnya apa? Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol juga tentang keseriusan apa yang lagi dihadapi oleh bapak-bapak BOD. Kenapa BOD? Iya dong, karena Agrovaria Live Talk selalu tampil bersama jajaran direksi dari Astra Agro. Kali ini spesial, karena bapak yang satu ini adalah Sarangeo, annyeonghaseyo. Walaupun nggak ngerti ya, annyeonghaseyo. Pokoknya bapak kalau foto gini aja, Sarangeo, annyeonghaseyo gitu. Kenapa sih Pak pakai Sarangeo? Emang suka Korea Pak? Enggak juga, ikut-ikut istri saja. Oh, istri Jadi penggemar kalau drakor. Iya, kalau sudah lihat istri nonton drakor, ya Hmm. mesti ngikut. Kalau lihat anaknya lagi nontonnya Frozen, ya paling nggak ngerti lah Olaf itu siapa, kan gitu. Harus gitu. beradaptasi lah terhadap keluarga. Oh, berarti kalau gitu Pak, drakornya apa Pak yang Bapak nonton? Yang mau nggak mau Bapak tonton? Mau nggak mau saya nonton, sebenarnya nggak harus ikut, cuma mengerti lah. Oh Mengerti gitu. lah. Kalau istrinya lagi nonton Crash Landing, itulah kira-kira juga itu ya kita cuma tahu, oh ini filmnya tentang gini. Kalau ikutan nonton sih enggak. Tapi Bapak cenderungnya suka sama opanya atau sama pemeran perempuannya? Enggak juga sih. Suka opanya nanti salah. Ya kan? Suka perempuannya nanti salah lagi. Lebih parah. Mendingan Jadi enggak. Jadi kalau nonton diam aja apa penasaran nih? enggak Kok juga. gitu sih? Kenapa gitu? Kan harusnya gini, enggak gitu nggak? Enggak juga, karena saya juga nggak nonton. Jadi kalau istri nonton ya sudah biarkan aja. Kan sekarang kan lebih gampang. Istri nonton TV, ya kita kan bisa ngeliatin iPad atau ngeliatin handphone, ya terserah. Sama juga, kalau saya lagi nonton, istri juga nggak suka nonton. Karena hobinya sebenarnya berbeda. Kalau saya sukanya film horor. Bapak sukanya film horor? Saya sukanya film horor. Yang kali ini lagi rame itu kan ada tuh Pak, yang horor-horor banyak. Ada apa yang di Desa Penari itu. Bapak nonton juga dong? Enggak sih, karena nggak terlalu spesifik juga sih. Jadi kadang-kadang cuma buat killing time saja. Tapi kadang-kadang kalau lagi sudah attach, ya sudah nontonnya sampai habis. Jadi kayak apa Stranger Things, terus apa kalau Korea kayak Train to Busan. Iya, seru itu ya Pak. Itulah. Tapi nggak terlalu attach lah, cuma buat killing time lebih pasnya. Tapi berarti horornya memang horor-horor yang dedung kalau Thriller luar kan lah. gitu ya Pak ya. Kalau orang Indonesia kan belum apa-apa udah takut, udah gitu kayak familiar gitu ya hantu-hantunya. Jadi lebih nakutin gak sih? Saya enggak ini sih, benar. Dari dulu tuh hobinya nonton film horor. Susana. Nontonnya suka ditakut-takutin lah, kata orang juga ngapain nonton begitu. Ya cuma cari sensasinya barangkali atau apanya. Cuma ya Berdebar-debar kan ya kalau nonton. Bapak ini kayaknya suka sensasi berarti ya? mungkin ya. Enggak. Lucunya Ventong nggak? Saya pernah dulu ajak istri nonton film horor. Setengah main, istri saya pamit ke toilet, tidak balik sampai dengan filmnya selesai. Terus tapi di sebelah Bapak ada yang nemenin ternyata, nggak tahu siapa. Entahlah. Saya merasa ada istri saya. Ih. Enggak. Tapi ditinggal, betul-betul. Oh Ditinggal. Setengah main gitu. ditinggal. Tapi ya serem juga sih Pak. Tapi kadang-kadang ya Pak, ini baru menit pertama nih udah ngomongin soal adrenalin. Tapi kadang-kadang kalau orang yang memang punya etos kerja tinggi, punya kayak satset lah gitu ya, itu memang ngejar adrenalin banget gitu. Kayaknya mau apapun itu tuh harus selalu yang membuat bergairah, harus membuat kayak roller coaster, wah turun, wah gitu. Bahas juga dengan BOD-BOD sebelumnya, kayaknya punya kesamaan gitu ya. Redline-nya adalah adrenalin. Jadi mungkin ya. Dari dulu juga sudah terbiasa begitu. Ya memang sih. Saya bukannya mengatakan suka yang roller coaster, tetapi membuat hidup lebih hidup lah. ya. Kalau percintaan kayak di drakor kan juga kayak roller coaster tuh Pak, dramanya kayak gimana gitu. Bapak dulu gitu nggak sih?
Ini filmnya atau orang ini? Orangnya dong. Karena gini ya, Insan Astra Agro pasti sama dengan Fanny kan. Belum terlalu kenal Bapak karena baru di Astra Agro, jadi penasarannya banyak. Apalagi Bapak kece banget gitu loh. Dandannya kan udah kayak om-om Korea, karena kayak ibu kayaknya langsung terinspirasi di drakor nih Pak. Jadi kayak awet muda gimana gitu. Terus pasti juga penasaran gaya kepemimpinannya Bapak kayak gimana sih? Bapak dulunya waktu muda kayak gimana sih? Wah, jadi makanya pengen kulik-kulik nih. Enggak lah, saya mah orang yang tipikal membosankan barangkali ya. Waduh. Enggak juga. Saya ngomongnya sekarang. Coba kalau ngomongnya 30 tahun yang lalu. Cie. Aduh. Bapak, jadi Penny yang GR gimana nih? Aduh. Bapak. Yuk. Terus tadi gimana? Yang mana? Soal hobi. Waduh. Hobinya tadi nonton horor. Musik? Musik jazz, audiophile, sampai sekarang masih. Jadi musik-musik yang vokalnya bagus lah, orang-orang yang vokalnya bagus lah. Yang tidak terlalu banyak touch and retouch, apalagi kalau instrumen yang terlalu berisik enggak. BTS enggak dong ya? Begini, saya mencoba ngikutin anak, itu yang susah. Langsung begini. Karena yang tadi saya bilang, supaya bisa berkomunikasi dengan anak, saya harus bisa mengerti apa yang mereka mau. Iya. Ya, jadi kalau kayak BTS itu ya percaya nggak percaya di iPad saya ada lagu-lagunya BTS loh, kan gitu. Tapi saya nggak ngerti lagunya sebenarnya. Cuma tahu aja beberapa yang populer sih, iyalah. Judulnya kalau ditanya sekarang juga nggak inget. Cuma tahu itu lagunya. Supaya bisa berkomunikasi intinya itu. Tapi enak ya Pak ya lagunya? Sebetulnya kan walaupun ngebeat nggak kayak jazz gitu, tapi enak-enak kan Pak? Ya lagu itu kan lagu-lagu pop, apalagi lagu-lagu yang apa ya? Yang hanya muncul populer kemudian menghilang itu kan memang cepat sekali tertangkap di telinga dan di hati ya. Tapi biasanya cepat juga dilupakannya. Kalau lagu-lagu audiophile itu kan lebih ke klasik, lagu jazz itu kan lebih lama ya. Ngertinya juga lama, tapi ya sekali mengerti, sekali nancep ya agak lama juga gitu. Iya. Lirik-liriknya biasanya emang lebih bagus sih Pak, kayak lagu-lagu zaman dulu tuh kan bagus-bagus ya Pak. Sekarang kayaknya jazz udah jarang ya Pak. Siapa Pak lagu jazz yang baru penyanyinya gitu? Nggak banyak ya sekarang memang. Tapi ya adalah. Pengennya tetap Norah Jones ya. Norah Jones, seksi banget gitu ya. Iya. Laura Fiji itu kan klasik yang lama-lama. Tapi ya sudah itu. Kalau kita ngomongin sekarang kayaknya nanti yang insan-insan Astra Agro yang muda-muda nggak ngerti juga sih. Tapi kayaknya banyak juga anak-anak muda suka jazz karena memang kalau dulu kan identiknya kayak menengah ke atas, kemudian senior gitu ya Pak. Tapi sekarang enak karena memang enak gitu. Oke, Bapak. Tapi kalau ngomong-ngomong soal BTS tadi, kalau Bapak bilang karena ngikutin anak, Penny sebenarnya rada-rada curiga. Karena sebenarnya Bapak itu alasan aja deh kayak ngikutin anak. Jangan betulan suka. Nggak apa-apa loh Pak, banyak kok ada Faisal Basri, siapa tuh pada ARMY juga tuh Pak katanya. Saya nggak pernah terlalu sampai dengan menggilai, nggak. Betul-betul kalau yang baru-baru itu biasanya cuma ngikutin mood anak. Jadi nggak cuma BTS, mau Blackpink juga oke, ya kan. Siapa lagi? Adalah yang lain-lain itu, tapi ya sekedar tahu lah, nggak sampai memfanskan luar biasa sih. Ya Bapak sama keluarga gitu deket ya Pak? Maksudnya di tengah kesibukan Bapak saat ini jadi board of director di Astra Agro, masih menyempatkan untuk kumpul bersama keluarga, hangout mungkin Sabtu Minggu gitu Pak? Saya kira wajib ya, kewajiban setiap orang tua lah itu. Harus meluangkan waktu, bagaimanapun juga kan keluarga ya. Jadi ya haruslah kalau itu buat anak-anak. Tapi ya semakin dewasa juga semakin susah. Masing-masing kan punya kesibukannya sendiri, apalagi sekarang zamannya wifi. Sekolah online karena COVID, ya ada positif dan negatif. Positifnya ya anak-anak ya nggak kemana-mana, kelihatan terus. Ya. Negatifnya karena wifi-nya kita perkuat di rumah, ya saking kuatnya keluar kamar itu cuma bisa buat makan mereka, cuma untuk makan. Itu juga diketok berapa kali ya Pak? Nah itu pun juga mesti diteleponin, telepon di rumah juga nggak diangkat, telepon WA nggak diangkat, akhirnya cuma diketokin dulu, diingetin makan. Tapi ya nggak terelakkan.
Ya, cuma bagaimanapun juga kan kita tetap harus harus tetap ada interaksi yang intimate dengan keluarga. Ya. Iya, itu balance of life ya Pak ya. Hmm, Kasihan juga mereka kan kalau papahnya sibuk terus misalnya gitu. Jadi pelajaran juga buat insan Astra Agro yang ada di rumah, ada bapak-bapak muda juga gitu yang mulai mungkin sekarang kalau anak-anak muda mulai di-challenge kan banyak pekerjaan-pekerjaan, terus amanah-amanah gitu yang kemudian dikasih ke anak-anak muda tuh gimana caranya supaya tetap memperhatikan anak-anaknya di rumah dan meluangkan waktu lah iya. sejam 2 jam gitu untuk bercengkrama gitu. Luar biasa ih Bapak. Jadi ingetin juga saya sih sebagai ibu. Enggak. Kadang-kadang. Wah, Pak, tadi balik lagi ke soal tokoh yang Bapak suka. Tadi kan udah soal musik ya. Ada nggak sih orang yang kemudian menjadi inspirasi Bapak dari kecil sampai sekarang gitu terus atau kemudian ketika Bapak beranjak dewasa mencari jati diri atau di Astra Agro lah belajar gitu kayaknya mengidolakan tokoh seseorang gitu. Percaya atau enggak, Fen, semakin bertambah usia, saya nggak mengatakan secara general ya, karena saya juga nggak bisa mewakili banyak orang, apalagi semua orang. Tapi kalau saya pribadi, tempatkanlah tokoh itu pada posisi yang pas. Ya, semakin hari ya, gini pada prinsipnya, kalau saya pribadi, saya mencoba mengatakan menokohkan seseorang sampai menjadikan itu semacam dewa secara luar biasa lah. Artinya gini, buat saya manusia akhirnya adalah manusia dengan segala keunggulan dan kelemahannya. Ada orang-orang yang memang bagus ya, yang memang memberikan inspirasi untuk area tertentu ya. Tapi ada juga even orang-orang yang memberikan inspirasi itu juga kalau dicari kesalahannya ada juga. Jadi bukan soal keteladanannya secara sebagai manusia, tetapi apa yang dilakukan pada saat momen tertentu, pada area tertentu, untuk situasi tertentu, mungkin itu lebih pas. Buat saya ekstrimnya malah akhirnya kita sendiri yang harus bisa mencerna apa sih nilai positif dari seseorang itu. Saya mengambil contoh ekstrimnya adalah kadang-kadang mungkin bahasa yang paling sederhana itu adalah malaikat itu tidak selalu bersayap. Malaikat itu tidak selalu putih penampakannya. Kadang-kadang tergantung dari momen apa yang mau disampaikan. Ada hal-hal tertentu yang saya sampaikan bahwa saya katakan saya pribadi itu tidak percaya dengan free lunch. Apa yang diberikan gratis itu saya nggak gampang percaya. Nah, jadi contoh yang ekstrim kalau mau menyatakan mungkin bukan dalam konteks ketokohan, ini agak menyimpang sedikit. Saya ada di Bali pada saat bom Bali meledak tahun 2002 ya. 2002 ya. Apa yang terjadi pada saat itu? Saya kan jalan-jalan betul-betul di Kuta itu, di Seminyak daerah situlah. Dekat TKP-nya Pak? Kira-kira. Nah pada saat jalan-jalan itu, saya ditegur oleh orang yang menawarkan wisata gratis. Bukan wisata gratis lah, sebenarnya awalnya itu dia mulai menawarkan untuk menarik undian. Ya, saya udah bilang saya nggak mau, tapi dibilang tolonglah, diminta tolong. Ya sudah kita tarik. Terus kemudian hadiahnya adalah wisata gratis atau apa gitu keesokan harinya. Saya langsung berpikir, oh, ini kan nggak semudah itu. Masa iya sih, keberuntungan apa luar biasa, begitu tarik langsung dapet. Ya. Saya tolak, saya bilang, sudah ini saya nggak mau, ada kesibukan lain besoknya. Saya bilang, tapi orangnya marah-marah. Sambil mulai dari menendang barang atau sampah, apalah, terus ya kan ada kelompoknya juga beberapa orang untuk membanting-banting, terus dia bilang nggak bisa, ini sudah diambil harus dipilih. Saya bilang nggak bisa. Kalau ini betul-betul benar, berikan saja kepada pengunjung yang berikutnya, kemungkinan bisa, gitu kan. Nah, konsekuensinya itu adalah ya sudah saya jalan aja, jalan saja. Tahu kan daerah Kuta Seminyak itu kan sebenarnya mobil saya itu parkirnya di ujung, jadi saya berjalan melewati kelompok itu, ya.
logikanya kan adalah setelah selesai jalan-jalan, makan-makan, saya jalan balik lagi ke sana. Iya. Tapi saya pikir, sudahlah. Kalau berbalik lagi ke sana, orangnya kami sedikit, orangnya dia banyak, berpotensi ini malah ribut nih. Iya. Bisa jadi orang masih dendam nih. Ya sudahlah, tengah aja lah, muter lagi daripada ribut, naik taksi lah. Naik taksi kita muter, hanya untuk ke tempat mobil. Sebenarnya udah nggak masuk, nggak make sense ya. Sampai kemudian naik taksi itu waktu itu nginepnya di Ubud. Sampai di Ubud, kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Sampai di Ubud itu, sampai di hotel, kita lihat petugas hotelnya lagi mendata orang yang datang. Ditanya kamar berapa baliknya. Dan itu kita juga nggak tahu apa-apa. Sampai dengan begitu menyalakan TV baru kaget. Kita itu ada di sana. Kita itu dari sana gitu loh. Jadi kadang-kadang berapa menit Pak itu? nggak sadar, kita juga nggak sadar. Karena dia biasa kalau berkelompok pun, ya kan pasti kan ngobrol-ngobrol di jalan satu mobil. Kan. Cuma ya kebayang kalau kita tadi jalan-jalan, ya, masih di suasananya suasananya melihat-lihat toko, ya kemungkinan kita nggak tahu persis, nggak menyadari juga kan kafenya yang mana, tapi seingat-ingat itu di daerah-daerah sana. Jadi ya itu yang membuat ya kadang-kadang ya saya bilang malaikat itu kan tidak selalu harus tampil yang cakep. Kalau coba yang datang pada situ tampilnya cakep, ya mungkin pada saat itu kita ngobrol. Jadi kadang-kadang dalam bentuk yang tidak menyenangkan, tapi message-nya jelas barangkali ya kalau lihat positifnya. Ya sudah, jangan balik ke sana, muter aja lah. Yang penting kan bergerak ke segera meninggalkan tempat itu lah kira-kira. Jadi ya kalau mau berpikir positifnya, ya itu. Bahwa kadang-kadang kita mesti mendengarkan even hal yang pahit pun juga, ya kesan yang nggak menyenangkan, tapi lo ini ternyata efektif mengingatkan kita atau menyadarkan kita untuk sesuatu yang berbeda. Ya. Nah, termasuk dalam konteks tadi ketokohan itu mungkin agak-agak nggak nyambung persis banget, tapi yang mengingatkan bahwa akhirnya kan kalau dia semakin bertambah umur kan kita juga melihat bahwa akhirnya manusia adalah manusia. Ada positifnya, ada negatifnya. Bagaimana Anda melihat ketokohan seseorang pada saat tertentu, orang-orang tertentu, ya itulah yang dihargai. Ya. Dalam konteks yang real, misalnya, saya menghargai, sangat mengapresiasi apa yang bisa saya pelajari dari bos-bos saya, almarhum Pak Ruslim misalnya. Ya. Pak Angki almarhum juga, ya, dan yang lain-lain. Selalu ada hal-hal yang membuat saya takjub. Ya. Pak Michael misalnya dengan kesabarannya, ya. Komitmennya beliau. Ada komitmennya dan yang paling menyenangkan kan adalah kepercayaan dan menginspirasi, menggerakkan, tapi tidak pernah ngomel, tidak pernah menuntut, ya, kepercayaan yang luar biasa. Jadi waktu itu kan saya masih sangat junior, ya, diberikan kepercayaan menyelesaikan sesuatu pekerjaan dan diberikan dukungan yang luar biasa. Ya, resmi ataupun tidak resmi ya akibatnya kan kita sebagai junior yang masih betul-betul sangat junior yang merasa bahwa ini sesuatu yang luar biasa, dan ada hal-hal lagi yang nanti yang spesifik yang kita pelajari seiring waktu. Ya, dalam satu kesempatan pernah saya sampaikan juga kepada saya share kepada kawan-kawan, Pak Michael itu nggak pernah mau marah. Jadi kalau dia marah memang bukan nggak pernah marah, tapi sering juga beberapa kali juga marah juga, tapi marahnya itu bukan yang sampai berasap-asap lah gitulah, nggak sampai keluar tanduk lah. Jadi kalau kita tanya dia kenapa Bapak jarang marah, di meeting pun juga jarang marah. Bapak kalau di meeting itu selalu bercanda terus. Nah dia mengatakan tanpa marah saja, tanpa suasana tegang saja, kalau kita berhadapan dengan anak buah, itu bawaannya sudah pasti tegang dengan atasan. Tapi kalau kita meng-create sesuatu yang situasi yang relax, ya, otak itu jadi lebih cair. Semua pendapat itu bisa keluar. Orang tegang itu nggak bisa mikir. Jadi ada hal-hal tertentu yang saya lihat ini luar biasa. Itu ada hal positif yang saya gali dari beliau, bahwa
ada hal-hal yang memang sangat layak ditiru. Ya di luar dari kemudian apakah ketidaksempurnaan saya juga nggak akan bisa seluruhnya mengikuti, tapi ada hal-hal yang saya ingat bahwa kalau bisa meeting jangan sampai terjadi. Kalau perlu dibercandain, esensinya adalah pekerjaan selesai, meeting efektif. Bukan kemudian suasana tegang terus membuat orang terpaksa harus bekerja keras, selalu pakai marah-marah, kan enggak. Jadi ada positif negatifnya lah. Akhirnya tahu kenapa Bapak awet muda. Karena dari pembicaraan tadi yang panjang itu Pak, kayaknya basicnya adalah bagaimana cara Bapak mengolah pikiran atas apa yang ada di environment Bapak tadi. Mungkin karena Bapak beruntung yang bertemu dengan Om William, kemudian bertemu tokoh-tokoh yang luar biasa gitu dalam perjalanan karir Bapak gitu. Sudah tua banget berarti. Iya sih, memang sih. Ya kan Penny juga sekarang dari Bapak, jadi turun dong Pak. Ih, beruntung banget. Nanti turun ke Penny ya. Gak marah-marah guys, gak marah-marah. Langsung di sana ada langsung gini, betul Pak, gitu. Tim Agrovaria udah gitu Pak. Aduh, kan ketawa Pak, gimana tuh? Aduh, di close up lagi kan tuh sengaja. Tapi betul Pak, jadi itu kayak deep mind. Sebuah apa ya Pak? Pasti itu hasil dari sebuah pemikiran, sebuah apa ya bahasanya tuh seperti berdamai dengan apapun yang ada di hadapan kita. Orang yang mungkin ketemu dengan tadi yang menawarkan itu mungkin akan tidak berpikiran seperti Bapak bahwa beliau adalah malaikat dalam arti tidak harus selalu putih gitu ya Pak. Iya. Tetap aja dalam konteksnya adalah nyebelin banget gitu ya. Nyebelin banget, iya. Ya, tetapi kan ya kita lihat positifnya lah. Ya kan? Itu ngaruh nggak sih Pak ke kinerja Bapak secara pribadi ketika misalnya Bapak sebagai atasan, apalagi sekarang kan memimpin perusahaan gitu Pak, dan challenge-nya gitu dari eksternal maupun internal itu banyak sekali. Ketika bagaimana kemudian memimpin dengan tadi ketenangan hati, ketenangan jiwa, kemudian bisa membuahkan sebuah keputusan yang luar biasa misalnya. Pertanyaannya dalam sekali. Enggak lah, setiap apa namanya konteks itu akhirnya balik-baliknya ke kita. Bagaimana melihat situasi tertentu, mengambil positifnya, ya. Kemudian kalau ingat ya coba kita aplikasikan pada situasi yang lain. Itu pun juga kalau efektif. Kalau tidak, apakah harus dengan metode yang lain? Jadi semuanya itu membentuk. Ya, sebagai manusia kan, saya rasa ya saya juga berubah terus dalam waktu lah. Harus ada dinamikanya. Mungkin saat-saat tertentu juga apa yang kita lihat, oke, secara garis besar barangkali. Saya katakan ya mungkin semakin ya seperti peribahasa lah, semakin tua ya semakin bijak. Mudah-mudahan saya nggak mengatakan saya tambah bijak, tapi biasanya orang makin tua itu ya makin sabar. Kalau dulu waktu masih muda-muda ya emosional ya ada, ya kan. Kerja itu kan di Astra dari tahun berapa? 90 Pak. Itu 90. Pertama karir memang di Astra ya Pak? Enggak juga. Sebelumnya di? Saya pertama kali bekerja. Nah, kalau pertama kali bekerja rumit nih. Banyak ya? Banyak. Orang susah kan harus cari duit terus. Jadi kalau hidup itu memang membosankan. Kalau buat saya itu, buat orang lain kalau mendengar itu ya dari dulu ya kerja terus. Dari pertama kali kerja mungkin SMP secara informal lah ya. Sudah mesti cari duit sendiri. Karena tinggal sendiri. Saya SMP itu udah mulai kos. SMP mulai kos tekor. Nanti mesti ngajar, jadi saya ngajar waktu SMP itu, SMP yang ngajar SD gitu kan, sudah SMA ngajar SMP, ngajar privat, biasa pelajaran sekolah. Ya, terus berlanjut sampai kuliah yang ngajar anak SMA, semakin gitulah, sampai dengan bekerja resmi itu mungkin tahun 80 berapa? 89 akhir tahun 90 lah. Mulai bekerja, masuk Astra Grafia tahun 91 ya 90 akhir 90. Di Astra Grafia salesman dulunya. Oh memang udah sales and marketing itu memang dari awal. Bapak kuliahnya itu juga ya Pak? Kuliahnya finance.
Oh, basicnya finance. Tapi kalau finance memang bisa kemana-mana sih ya Pak? Nggak juga lah. Ujung-ujungnya mah akhirnya ya tergantung Learning by lucknya doing. saja, tergantung bisa menyesuaikan diri, beradaptasi, memodifikasi diri, Ya. meniru teman-temannya, lakukan. Sudah itu aja kok, sederhana aja. Ya kayak kita mendengarkan bagaimana satu perusahaan bisa canggih atau maju. Kalau melihat copycat sesuatu yang barang yang bagus, amati, tiru, kemudian modifikasi, laksanakan ATM kan semacam itu kan. Sebagai manusia juga begitu. Kalau masuk ke lingkungan kerja, ya apalagi kalau buat orang-orang yang struggling, waktu itu betul-betul dalam kondisi finansialnya kepepet banget, ada lowongan pekerjaan apapun juga, udah terima dulu deh, ya kan? Kan kalau aslinya kan saya tipikal yang pemalu kan gitu kan kelihatan gitu. Tapi kalau harus jadi salesman ya jadi salesman. Tapi itu salesman-nya pada saat itu Pak, jual produk apa Pak Astra Grafia? Komputer. Sebelum ke itu saya juga jadi karyawan perusahaan plastik kecil di marketing juga. Cuma saya lebih cenderung semakin sebagai marketing back up lah. Jadi masalah administrasi ke customer juga. Tapi kalau yang betul-betul jadi salesman keliling kota itu di Astra Grafia. Jualan komputer, naik motor, keliling-keliling, nawarin dari rumah-rumah ke toko-toko, nawarin komputer. Masa sih? Iya. Dulu ada emang Pak yang nawar-nawarin Oh, gitu? ada. Kalau Cuma dulu bayarkan sih ke kantor, nggak ke toko-toko rumah lah. itu 89 ya Pak? 90 lah ya. 90 Kira-kira. ya? Oh, mungkin tadi belum ingat Pak pada saat nggak maksud apa? Ada komputer pada saat baru launching itu kan masih PC yang model jadul Yang banget, besar ya, Pak? besar yang setelah XT Yang ada masih ada CPU-nya kan Pak? ada CPU yang gede-gede banget. Nggak ada yang sebelum itu, nggak ada lagi kan generasinya? Nah, yang Iya kan? lebih lama ada lagi tapi yang lebih besar lagi. Ini setelah mulai ada personal computer lah. Oh iya, pakai motor itu kan besar Pak. Nggak bawa barangnya, Oh bawa itunya aja. cuma iya, bawa iya. brosurnya saja. Tapi paling juga kan kayak ke perusahaan-perusahaan Iya. gitu kan Pak ya. Ya ampun. Itu pengalaman ya Pak, luar Pengalaman. Jadi yang Tapi- nggak pernah juga Bapak kuliah di bukan di Taruman Jakarta, Negara. kan? Jakarta. di Jakarta. Pindah ke Jakarta kan baru setelah lulus SD. Hmm, Lulus SD. jadi memang dari SD tuh udah di Jakarta. Setelah lulus SD. Setelah lulus SD di Jakarta ya. Wah, ini mah udah kayak orang Betawi dong. Tapi kalau ngobrol sama Bapak mah orang Sunda kayaknya logatnya kayak orang Sunda gitu. Terpengaruh mertua. Oh gitu. Oh, Bapak jadi selain family man juga ini ya menanti idaman. Karena dekat dengan mertua. Gitu. Mertua orang Sunda ya, Pak ya? Mertua orang Sunda. Orang Sunda. Memang Sunda itu memang menarik sih, Pak. Langsung. Harus diiyakan, harus Iya, diiyakan. harus diiyakan. Kalau dinonton istri ini harus kita Oh support. iya betul. Betul kan Bu, betul. Oh, Pak, bicara lagi tadi soal pengalaman dari Bapak jadi salesman, kemudian Bapak pilih finance waktu itu ya kuliah ya Pak. Kemudian saya baru tahu juga ternyata luar biasa ya, maksudnya pengalaman hidupnya Bapak dari kecil sampai kemudian sekarang. Itu yang tadi dibicarakan soal si malaikat itu mungkin ada dalam perjalanannya ya Pak. Tapi waktu kecil, dari kecil sampai sekarang tuh apa sih Pak value yang Bapak pegang terus gitu sebagai seorang Bapak Niko? Gini, kalau saya sebenarnya semua itu juga sangat dinamis. Sebagai manusia semua itu dinamis. Ada masa-masanya kalau saya kerja itu kerjanya betul-betul gila lah dalam artian ya apalagi waktu itu kalau ngekos tinggal sendiri ya. Tinggal di kantor juga pernah. Saya pernah 48 jam tinggal betul-betul nggak pulang karena kerja. Jadi waktu itu masih staff, tapi saya mulai dari saya masuk ke Astra Pusat itu kan mulai tahun 92. Jadi setelah di Astra Grafia terus pindah ke Astra Internasional. Ya. Kemudian mengalami hal-hal yang luar biasa lah, tapi jadi pengalaman yang sangat berharga. Jadi karena ada gonjang-ganjing di kepemilikan saham Astra, pemegang saham Astra, founding fathers atau founding family-nya, ya kan. Pada masa-masa itu buat saya ya sudah
adalah komitmen, bahwa yang paling penting adalah menuntaskan pekerjaan sesuai dengan komitmen, ya, dan kita berkomitmen tinggi lah. Jadi nggak pulang juga nggak apa-apa, kerja sampai malam, sampai bermalam-malam juga nggak apa-apa. Apalagi kalau hidup tanpa beban kan, pulang di kos juga sama aja. Di kantor malah dapat makan lembur gratis. Kalau pulang malam saya mesti keluarin duit beli makanan, jadi ya sudah nggak apa-apa. Jadi ada masa-masa kita berpikir ya bahwa it's about commitment. Everything is about commitment. Sampai sekarang juga sebenarnya itu salah satu value. Once you're committed, dan nothing supposed to move that. Tidak ada yang bisa mengubah itu lagi. Sekali sudah committed. Ya. Dan itu kejadian yang sampai berulang-ulang. Maksud saya setelah lebih settle pun juga ada masa-masanya restructuringnya Astra, krisis, ya kan. Kemudian ada masa-masa di mana Astra dalam kondisi makmur pun juga menerbitkan bond issuance. Saya beruntungnya di Astra HO itu banyak berinteraksi dengan dunia internasional, terutama di area finance. Jadi saya masuk ke Astra itu masuk dari marketing pindah ke finance. Oh, justru di AI-nya di finance, Pak. Pada saat itu banyak berinteraksi di area treasury dengan bank-bank asing, dengan bank Asia dan bank Eropa, Amerika. Jadi ada masa-masa di mana Astra menerbitkan obligasi internasional, ya, denominasi US dollar, tapi dipasarkan di Asia, Eropa dan Amerika. Ya, waktu itu praktikly tidak banyak orang, organisasi masih kecil, jadi waktu itu cuma ada saya dan bos saya, manajernya, senior manajernya. Dan kami harus menghandle transaksi dengan 3 benua dengan zona waktu yang berbeda-beda. Habis Asia, lanjut Eropa kan kalau terlambatnya kan bisa berapa, 6 jam, 7 jam kan. Terus lanjut lagi Amerika. Jadi banyak dealing dokumen-dokumen non-stop. Jadi betul-betul, dan ini pekerjaan yang sangat menyita waktu, menyita energi. Betul-betul saya nggak tidur. Nggak tidurnya betul-betul 2 hari. Kecuali ketiduran pas lagi siang hari. Siang hari ketiduran, tapi betul-betul nggak pulang, nggak tidur, baju yang sama selama kira-kira 48 hari, yang jadi jam 7 masuk, malamnya lagi baru pulang. Jadi itu pun juga malamnya itu sudah tengah malam baru pulang. Jadi ya betul-betul dalam kondisi yang ya kita waktu itu sekedar komitmen, harus ada komitmen yang luar biasa. Tidak pulang pun juga tidak apa-apa, yang penting pekerjaan selesai. Tidak tidur juga sudah, yang penting pekerjaan selesai, komitmennya itu sampai tuntas lah. Dan itu beberapa kali juga terjadi seperti itu. Tapi kalau sekarang mungkin yang dihadapi gitu ya Pak, ketika para milenials nih, adik-adik yang ada di rumah gitu kan, mungkin pemikirannya berbeda, ada work-life balance segala macam. Itu kadang-kadang Pak, kayak misalnya karena kita standarnya di sana gitu kan, nggak apa-apa dong gitu, terus pas nggak harus melihat tim tidak seperti itu kayak gemes gitu. Enggak sih lah, saya nggak gemes, saya lihatnya begini, drive-nya berbeda, dari waktu ke waktu berbeda. Saya nggak pernah mau menjudge lagi, ya termasuk juga kaum milenial, kalau merasakan bahwa itu yang lebih baik silakan, itu mungkin adalah value yang Anda mesti create sendiri, Anda coba komit sendiri terhadap value itu, silakan aja. Kita sekarang nggak bisa menjudge dengan standar pada saat saya pada saat itu, karena situasinya berbeda. Ya, kalau kita sudah berhadapan dengan lingkungan di mana perusahaan membutuhkan dan rekan kerjanya yang ada ya cuma saya sama bos saya, ya sudah lakukan. Ya, belum lagi dengan dasar bahwa kalau ada horornya ya, kalau saya nggak kerja, saya susah lagi nih kayak kemarin. Meskipun pada saat itu kan sudah staff, sudah lebih established lah. Sudah tinggal, waktu itu saya mungkin tinggalnya sudah lebih nyaman, ya tapi kan ada ketakutan masa lalu. Orang kalau susah kan nggak mau balik lagi nih, susah banget nih. Kalau dulu kan, kalau pernah merasakan makan nasi, lauknya Indomie, ya nggak ada proteinnya,
ya pasti nggak akan coba balik lagi ke situ, ya kan? Jadi ada hal-hal tertentu yang berbeda. Kalau sekarang mungkin value-nya sudah berbeda dengan segala kenikmatan, kemudahan, apalagi kalau nggak pulang, bodoh banget. Padahal kan kerjanya kan bisa dari rumah juga, tinggal searching online ataupun work online kan bisa. Jadi kita nggak dalam posisi menjudge lagi. Yang penting tuntas. Iya. Nanti kerjaannya selesai lah ya Pak ya. Pak, tapi kalau Bapak tadi kan udah di Astra Grafia, terus ke Astra Internasional, terus nggak langsung ke sini juga ya Pak ya? Ke tambang dulu ya Pak? Di Astra cukup lama, sampai dengan tahun 2006 itu yang betul-betul pindah, karena sebelumnya masih merangkap. Jadi 2005 saya mulai merangkap-rangkap, 2004 malah, karena sudah dana pensiun. 2006 itu betul-betul lepas dari Astra ke Serasi Autoraya. Track, ya, mobil 88 track. Kemudian ke Pama Group, kemudian masih grup Pama juga menjadi diberi kepercayaan menjadi pemimpinnya di Tua Turangga, unit batubaranya. Kemudian ya baru ke Astra Agro. Bapak jalan-jalan ya di grup Astra, banyak banget portofolionya. Ya, oh ya pernah juga di Astratel dengan Pak San. Astratel, jadi grupnya yang jalan tol sekarang. Oh, jadi sekarang transformasi ke jalan tol ya perusahaannya ya. Oh, baru tahu kan nih Pak. Pas Penny masuk kayaknya udah nggak ada rasanya. Ya. Astratel itu kan salah satu unitnya di dalam. Sekarang lebih dipublikasikan Astra Infrastruktur. Dari semua lini bisnis sebetulnya hampir udah semua dong Pak? Nggak semua. Di otomotif saya nggak lama. Otomotif itu interaksi saya yang cuma di mobil 88 tapi otomatis ya berinteraksi dengan grupnya sales ya, grupnya sales Auto 2000 atau sales operation yang lain. Interaksi yang paling besar dengan grup itu pada saat saya sebagai chief treasury-nya di Astra, karena kan mengontrol trafficnya. Yang tadi Bapak. Betul, mengontrol trafficnya, pergerakan hutang maupun juga cash di grup ya. Memonitor lah tepatnya. Menjadi opportunity juga buat Bapak mengenal culture, dapat networking impact jadi kenal banyak, terutama kalau di area finance dan orang yang sudah tua-tua lah. Karena yang muda-muda juga udah nggak kenal lagi. Oke. Kemudian Bapak masuk ke Astra Agro. Ya. Kesannya apa sih Pak ketemu dengan kami ini insan Astra Agro? Iya. Setiap sub unit itu pasti punya habit ya, yang kemudian jadi tradisi, jadi culture yang berbeda-beda. Jadi mau di Astra Internasional, mau di Astra Grafia, Astratel, ya, sampai ke Pama, TTA walaupun dalam grupnya Pama dan UT pun juga punya grup yang culture yang sangat berbeda, tidak sangat tapi ada perbedaannya. Sampai ke Astra Agro juga sama. Jadi pas masuk setiap positifnya adalah masih dalam di bawah payung Astra lah. Jadi ada perbedaan tetapi juga lebih banyak kesamaannya. Apalagi kalau sudah kenal dengan orang-orang, masuk ke sini juga pasan teman lama, terus banyak lagi kawan-kawan yang juga pindahan dari Astra Group juga. Jadi ya relatifly mudah beradaptasi. Kaget sekali ya enggak. Tapi ada hal-hal ya dimanapun juga lah. Saya kira kalau quote unquote orang baru kan pasti bertanya nih, mengapa begini, mengapa begitu, kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu, coba begini, coba begitu, kan gitu. Jadi saya kira sih wajar saja. Saya dimanapun juga menghadapi situasi itu. Jadi sambil kita belajar juga. Yang paling penting kan adalah kembali ATM tadi. Event pribadi pun juga saya mesti beradaptasi. Mencoba untuk bisa memberikan solusi atau tidak, menjadi bagian yang menyempurnakan, yang mudah-mudahan tidak menjerumuskan, kan gitu. Iya dong, enggak lah Pak. Jadi kedepannya PR-nya Astra Agro kayaknya masih banyak. Dalam arti adalah opportunity di depan mata tuh kayaknya banyak banget ya Pak untuk dikembangkan di Astra Agro gitu. Kemudian di sini juga sekarang udah banyak juga anak-anak muda masuk gitu. Kalau Bapak ngelihat sebagai katakanlah relatif baru ya Pak ya di board of director, di jajaran board of director yang
kemudian ada di Astra Agro. Melihatnya ke depannya tuh kita akan sustain bisnisnya seperti apa sih Pak? Teteh menentukan. Tanya analis. Kalau saya pribadi, saya tipikal orang yang nggak bisa diam. Saya paling pusing itu sebenarnya kalau even sebagai manusia biasa pun juga paling pusing itu kalau hari Sabtu Minggu. Karena kalau nggak ada kerjaan itu bingung. Kalau nggak ada sesuatu yang dilakukan itu saya bingung. Apalagi masa-masa Covid kemarin ya. Iya. Nah, dalam konteks perusahaan juga sama. Terus terang sih, waktu masuk pun juga saya bilang, kalau saya join, saya ini orangnya agak rewel. Rewelnya bukan mulut, tapi saya suka cawe-cawe. Suka bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa nggak melakukan ini, kenapa nggak melakukan itu. Jadi kalau sampai ke level saya dianggap bawel, annoying, ini dulu pernah sudah lakukan, gagal, saya nggak pernah stop. Kalau dulu gagal, saya juga tanya gagalnya kenapa. Jadi satu pertanyaan buat saya nggak pernah berhenti di permukaan. Turun lagi ke bawah, kenapa dulu gagal? Sebabnya apa? Zaman berubah, bisa nggak kita perbaiki? Secara garis besar, kalau kita menganggap ini sesuatu yang profitable atau bagus sekali buat pengembangan ke depan juga, akan muncul lagi pertanyaan, kenapa nggak kita lakukan? Meskipun dulu gagal. Jadi itu terus. Nah, itulah yang mungkin membuat nanti kesannya kalau lagi meeting itu banyak bertanya. Tapi ya memang nature begitu. Jadi sudah dari dulu bawaannya begini. Bawel sih enggak, tapi kalau sudah mengenai pekerjaan ya harus melakukan sesuatu, ya itulah saya. Jadi apapun juga selalu akan di-challenge terus. Itu yang saya anggap dalam konteks untuk pengembangan Astra Agro ke depan, saya akan terus mempertanyakan dalam artian sambil menggali lah ya, kenapa kita nggak begini, kenapa kita nggak begitu, terus tanya lagi, bagaimana kalau kita coba ini, bagaimana kalau kita coba itu, apakah semuanya itu akan terjawab dalam artian akan kita bisa lakukan atau tidak? Ada faktor yang lain, kan bagaimanapun juga, ini kan manajemen itu adalah harus ada keputusan bersama, konsensusnya seperti apa. Ya, saya kan membawa cara pandang saya. Mungkin ada kawan-kawan yang sudah berpikiran lebih komprehensif, yang mengatakan ini tidak, itu tidak, ini sudah pernah, ya. Bisa saja nanti kan keputusannya tidak bulat, ya sudah, nggak dilakukan, ataupun juga nanti bisa saja di overrule oleh pemegang saham misalnya. Kan katakanlah kita mau membangun sesuatu yang wah gitu ya, tapi tiba-tiba karena enggak, ini bukan lini bisnisnya Astra Agro, jangan di Astra Agro, mungkin di Astra yang lain, ya sudah. Pada saat tertentu ya kita mesti tahu diri, bagaimanapun juga mau direktur mau apapun juga, yang namanya juga tetap karyawan. Begitu. Cuma ya itu, ada hal yang saya kira kalau diri saya pribadi adalah ya harus keep on challenging ourselves. Itu yang paling esensi, dan dari situ baru kita akan berkembang apa yang mau dikembangkan berikutnya, dan itu semuanya masih akan berubah terus nih. Sekarang kan lagi hangat-hangatnya mengenai isu sustainability, carbon credit, ya. Terus kemudian gonjang-ganjing di industri minyak goreng ini, apakah ada peluang atau tidak? Bagaimana Astra Agro beradaptasi supaya kalau ada kejadian serupa tidak perlu lagi kita terpontang-panting, lebih siap misalnya. Jadi itu yang mesti kita challenge terus diri kita sendiri. Bersyukur ya, karena memang menghadapi menjadi bagian dari momentum. Kemudian dari belajar dari momentum-momentum itu. Tapi dari ada dua hal yang kemudian mengingatkan Penny sama Bill Gates loh Pak, ketika bikin di tahun berapa ya, 90-an, 80-an gitu. Ada namanya Bill's Meeting katanya Pak. Kalau Bill's Meeting itu men-challenge orang-orang di sekelilingnya untuk presentasi, itu dicecer banget itu. Terus kebayang tadi Bapak banyak nanya, terus kebayang keringetan gitu. Kayak Bill's Meeting gue ya Penny gitu.
Terus beliau juga punya pandangan bahwa kalau orang misalnya dia melakukan satu kegagalan gitu kan, satu project yang memang profitable gitu, dia tidak dipecat atau dikenakan sanksi atau kemudian tidak didapatkan pekerjaan lagi gitu ya, nggak strategis lah kerjaannya, tapi justru dinaikkan pangkatnya karena dia adalah sebetulnya seorang pembelajar kan, karena dia sudah gagal itu berulang kali, dia belajar banyak hal dari kegagalan. Jadi, Maunya kita juga begitu, tapi kan di faktanya adalah kalau gagal kan PK-nya jelek. Enggak lah, kita mesti melihat. Ya, tapi kan dianalisis Pak, gagalnya Iya, di mana nih, betul. human error kan, jangan-jangan eksternal internal. Tapi luar biasa, memang banyak ya Pak challenge-nya ya Pak ya di industri kelapa sawit, dan honestly saya sendiri ini di komunikasi nih Pak, bukan yang langsung misalnya menghasilkan profit dan lain sebagainya, tapi merasa bangga dan kemudian bersyukur karena ada tadi momentum pas lagi di Astra Agro yang ibaratnya mah Penny bagaikan berenang di lautan luas yang gaya apapun juga boleh, diberikan kebebasan untuk berkreasi, eksis, apapun lah bisa kita lakukan, termasuk misalnya di platform Agrovaria dan lain sebagainya gitu. Kedepannya kan komunikasi juga, mungkin digital komunikasi ya Pak, itu menjadi salah satu tools manajemen yang sangat penting mungkin ya Pak ya ke depannya. Nanti kita juga perlu di challenge lagi sama Bapak, kira-kira apa ya, kadang-kadang kayak apa lagi ya, kayak pengen nunggu dari Pak Niko mau Penny bikin apa nih sama tim nih gitu. Gitu Pak. Boleh lah, nanti komunikasi aja. Saya bukan tipikal yang sangat aktif di sosial media barangkali itu sebabnya. Saya cuma biasanya kalau lagi iseng, kalau lagi disetirin di mobil ya browsing, tapi kalau enggak ya enggak juga sih. Ya. Jadi ya tapi itulah memang mungkin lebih pasnya nanti gini, kalau bayang saya kalau berkaitan dengan sosial media, artinya mesti kita lihat yang membawa impact sekarang ini generasi mana. Ya mau nggak mau kan akhirnya kan mesti generasi yang milenial. Yeah. Jadi gaya berkomunikasi, message yang mau disampaikan, semuanya juga harus beradaptasi ya terhadap needs yang sekarang. Termasuk diri Bapak juga ya beradaptasi terus ketika memimpin tadi para milenial berbagai genre lah gitu. Kemudian segaptek-gapteknya saya ya mudah-mudahan nggak terlalu gaptek lah. Tapi ya account-accountnya yang major ya ada, Instagram ada, ya kan, Facebook ya ada, postingnya ya belum tentu ada satu posting setahun. Cuma sekedar tahu. Tapi kalau Pak Niko udah lulus dengan crash landing on you sih itu udah saya nggak nonton. Tapi kalau udah tahu menemani. udah tahu BTS, tahu udah berarti mengikuti alur kami para milenial kami. Iya. Saya nggak nonton, saya cuma mengikuti. Jadi tahu lah kira-kira ini Song Joong Ki namanya. Terus Juga masih inget Penny aja nggak inget. Ada song partner ya kan? Apa sih namanya? Suami istri. Song partner kan, song pair atau apalah whatever the name is. Tapi sekedar tahu, saya juga nggak tahu, nggak betul-betul mengikuti. Niko, obrolannya tadi banyaknya sih lebih tentang bagaimana, lebih ke personal ya Pak ya, lebih personal thought. Saya banyak belajar juga dari Bapak hari ini, berpikir lagi gimana ke depannya supaya bisa belajar terus. Kemudian tadi keep challenging myself, don't stop. Terus curiosity kali ya Pak ya, karena Bapak tadi kayaknya hunger dengan pertanyaan why, kenapa gitu. Terus why dulu tapi jangan stop di why. Harus tambah how to do that better, how to do it. Jangan sampai ke how juga, how to execute. Kalau cuma stop why doang ya nanti cuma nanya terus. Nggak kerjain. Imagine aja ya Pak ya. Oke, betul. Jadi sampai ke how, kemudian bikinlah selalu sesuatu yang baru. Menarik sih Pak, karena pengen dipikir jujur ya Pak ya, karena belum pernah ngobrol sama Bapak. Takut kalau ketemu Pak Niko, iya nggak sih guys, Insan Astra Agro mungkin kalau yang di soft marketing udah biasa gitu ya ketemu Bapak. Tapi kalau kita kan jarang ya Pak ya, ketemu Pak Niko deg-degan nih, ternyata Bapak wah asik banget nih, ketawa-ketawa terus nih kalau meeting. Kalau bertemu dengan kawan-kawan di tempat yang lama, biasanya tahu saya nggak terlalu serius kok, tapi nanya terus. Kan kadang-kadang nanya pun juga ya tergantung lah ya.
Mungkin karena di sini masih baru. Kalau dulu kan suatu kerja di track misalnya, itu betul-betul organisasi orang muda. Jadi kalau bertanya pun juga bisa sambil bercanda. Even kalau lagi tegang-tegangnya ada yang ngomel pun juga, ada direksi yang betul-betul marah nih, sejawat saya nih. Kita bisa ngomong, marah nih, gitu nih. Jadi suasananya lebih mencair, ya kan. Dia juga ketawa, diledekin begitu, tawa. Terus belum lagi kalau biasa, jadi betul-betul lagi meeting pun juga, tiba-tiba bisa ngeledek hal-hal yang sifatnya pribadi. Mencairkan suasana. Jadi kalau yang kenal sih mungkin tahu, saya serius nanyanya, tapi dengan cara bercanda. Di PAMA ya agak berbeda, karena waktu itu ada senior yang betul-betul senior banget, yang agak tegang, tetapi kalau di lingkungan finance ya relax. Waktu itu kan saya CFO-nya, di lingkungan finance ya agak relax. Udah kenal ya? Udah kenal ya sudah agak relax. Di TTA ya apalagi, cenderungannya ya biasa-biasa aja, jadi bercanda. Jadi nggak terlalu sampai ke bahwa harus suasana tegang sih. Kalau di sini ya mungkin karena masih baru, apalagi begitu setahun setelah masuk terus meetingnya online lagi kan. Iya, setahun ya Pak? Hanya setahun yang offline ya kan Pak? Saya baru 2019 RUPS di April, bulan Maret tahun 2020 kita sudah mulai work from home. Iya. Nah, ya kan? Nanti ada dari kebun juga banyak yang kesini kan, dari site yang banyak yang kesini. Baik itu yang sudah senior ataupun anak-anak MT yang baru masuk tuh kan sedang disebar ya Pak. Kalau ketemu di HO, ketemu Pak Niko, nah udah tahu kan, udah kenal kan, boleh disapa. Nanti kalau misalnya Bapak ke kebun pun gitu, ada kunjungan ke kebun gitu, nanti jangan sungkan-sungkan untuk menyapa Bapak ya Pak ya. Iya. Meskipun ya kadang-kadang ya nggak terelakkan. Nature-nya itu sudah terbawa. Jadi kalau jalan pun juga, kenapa begini ya? Bukan yang menegur, tapi kadang-kadang ya bertanya. Jadi gak usah keringet dingin ya guys. Tapi diseriusin tetap dong. Iya. Oke deh. Pak Niko, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Ini baru pembukaan, karena kan baru perkenalan sama Bapak nih. Masih akan ada episode-episode selanjutnya di Agrovaria. Entah di Agrovaria apa nih, mau live talk, live stream gitu ya, bersama Pak Niko. Kita belum cerita tadi tentang minyak goreng sebenarnya, tapi nanti one day kita bikin sesi khusus kayaknya. Banyak juga kayaknya orang-orang Astra Agro atau followers gitu yang walaupun kerja di Astra Agro, tapi kayak kenapa kamu kerja di kebun sawit kok harga minyak goreng tinggi? Terus kayak nggak bisa ngejelasin kan. Nah itu mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan Pak Niko, kemudian buat cerita tentang apa sih tantangan-tantangan ke depan yang akan dihadapi nih di industri kelapa sawit. Itu kayaknya harus ada sesi khusus karena bisa hari ini. Jadi stay tune terus di Agrovaria ya. Kita tunggu episode kedua bersama Pak Niko. Ih, ketagihan nih bapaknya nih kayaknya. Enggak, orang nggak bisa mau yang ngomong kok. Akan ada berikutnya ya. Nggak apa-apa dong Pak kalau ketagihan juga. Kita bikin drakor aja. Season 1, episode 2. Crash Landing on You. Atau itu married apa? The married couple apa? Nggak tahu. Oke deh, kita akhiri hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.